Selamat pagi saudari-saudara yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 38 sampai dengan 42. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan kuberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, Yesus tanda keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengutarakan tentang permintaan ahli Taurat dan orang Farisi agar Yesus memberikan tanda kepada mereka. Yesus menanggapi dengan mengatakan bahwa mereka hanya menerima tanda Nabi Yunus. Pertanyaannya, tanda Nabi Yunus yang mana? Jika kita membaca kitab Yunus, kita tidak menemukan tanda apa-apa. Satu-satunya tugas Nabi Yunus adalah memberitakan murka Allah sudah siap ditumpahkan kepada Niniwe. Nabi Yunus hanya menggunakan kata-kata dan tidak melakukan mujizat apa-apa. Kehadirannya merupakan satu-satunya tanda dari Tuhan bagi orang-orang Niniwe. Dengan demikian, Yesus hendak menegaskan bahwa ia tidak akan memberikan tanda apa-apa kepada ahli Taurat dan orang Farisi dan orang banyak yang ada di situ. Karena Yesus adalah tanda itu sendiri. Tanda dari siapa? Tanda dari Allah. Ini jawaban Yesus ini membongkar cara berpikir orang-orang pada saat itu. Saat ahli Taurat dan orang Farisi meminta tanda, mereka pasti memiliki kriteria mengenai tanda yang dari Tuhan dan yang bukan dari Tuhan. Mereka akan siap menerima Yesus jika tanda yang diberikannya sesuai dengan konsep teologi di dalam pikiran mereka. Namun, mereka juga siap menolak Yesus apabila tanda tersebut tidak sesuai dengan kriteria yang ada pada mereka. Yesus membongkar konsep itu dan menunjukkan bahwa karya Tuhan tidak bisa dibatasi oleh berbagai konsep manusia. Saudara-saudari, seperti ahli Taurat dan orang Farisi, terkadang kita juga berharap mendapatkan tanda dari Tuhan agar dapat menerima petunjuk mengenai tindakan
atau jalan mana yang harus dipilih. Kita tidak boleh menjadi orang yang ragu-ragu atau orang skeptik. Ingin dengan terang mengatakan bahwa Yesus itu sendiri secara terang-terangan berkata bahwa Yesus sendiri adalah tanda itu. Tanda keselamatan yang datang dari Tuhan. Karena itu, marilah kita mengarahkan seluruh hidup kita, seluruh jiwa dan raga kita, hanya kepada Yesus yang adalah tanda keselamatan bagi saudara dan saya dari Allah. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara yang sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunlah dan peliharalah kami dalam pemeliharaan kasih-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.